Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat, edisi hari ini yang membahas mengenai penyakit hepatitis. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Bella dan juga Bang Agung. Nah, kita tadi membahas di segmen sebelumnya berkenaan dengan cara penularan, dokter ya. Betul. Cara penularan penyakit hepatitis ini sendiri. Silakan dokter. Tadi kita udah bahas yang kulit sama mukosa ya. Jadi yang sekarang kita bahas itu adalah ini. Yang paling penting juga cara penularan itu melalui perinatal atau penularan secara vertikal dari ibu ke bayi ya. Makanya itu yang sekarang digalakkan sama pemerintah, ibu-ibu hamil itu udah harus tes yang namanya HBsAg ini ya, hepatitis ini. Karena kenapa dia bisa melalui perinatal atau penularan secara vertikal itu sendiri gitu. Dan secara langsung terutama pada yang lebih beresiko adalah melalui persalinan yang normal ya, karena ada luka di sana, terus masuk ke anaknya, ada perlukaan, itu bisa masuk ke virusnya bisa tertular melalui perinatal itu. Oke. Nah, untuk diagnosis dari gambaran klinis, jadi sebenarnya dia bervariasi ya. Yang paling terlihat itu dia pada saat masa prodromal. Jadi sebelum ada munculnya kuning, ikterik itu kuning ya. Kuning itu bisa dilihat dari mata, tapi kalau misalnya itu juga bisa dari kuku-kuku, ujung-ujung kuku itu bisa juga kelihatan warnanya kuning atau berubah warna. Nah, pada masa prodromal, sebelum munculnya ikterik ya, itu biasanya pasiennya hanya lemas, nggak nafsu makan, sakit kepala, demam, nyeri-nyeri seluruh otot, nyeri seluruh sendi ya. Terus juga ada ruam kulit dan tadi nggak nyaman nih pada perut kanan atas si tempatnya hepar itu sendiri ya. Jadi kayak nyeri, hilang timbul biasanya gitu. Terus waktu pasien itu sadar, itu biasanya udah masa-masa ikterik. Jadi udah timbul warna kuning di matanya. Itu yang karena paling terlihat jelas ya. Itu pada hari 4 sampai 6 minggu. Biasanya itu yang paling jelas tuh di sklera, di mata ya. Terus yang kedua di kulit, di mukosa mulut kayak bibir-bibir, dan ini urin. Itu dia kayak warnanya teh, pekat, gelap. Dan kalau misalnya feses itu juga bisa menyebabkan dia agak pucat. Pucat itu warnanya kayak agak-agak ke dempul gitu ya, tapi nggak sampai ke dempul, pucat ya. Kalau biasa kan sangat berwarna. Dan terjadilah yang namanya hepatomegali ya. Jadi hepar itu sendiri membesar karena adanya infeksi tadi. Oke, itu kenapa penyakit ini sering dikenal masyarakat dengan penyakit kuning gitu ya dokter ya? Iya, biasanya masyarakat pada bilang ini kenapa kok kuning, matanya kuning, terus kulitnya kuning-kuning gitu ya. Itu bisa jadi salah satunya. Sebenarnya banyak penyakit kuning yang lain ya. Ada sumbatan di batu empedu juga bisa menyebabkan sakit kuning gitu. Nah makanya kita cek nih laboratoriumnya ya. Kita lihat fungsi heparnya bagaimana, fungsi hatinya bagaimana. Nanti dilihat kalau ada peningkatan dari nilai SGOT dan juga SGPT, terus adanya bilirubin darah dan juga dari urinnya terlihat. Ditambah yang paling penting adalah ini serologis ya. Jadi marker dari hepatitis itu sendiri. Dan marker dari hepatitis ini sendiri setiap hepatitis itu beda. Jadi nanti ada HbAV, HBsAg seperti itu ya. Itu dia reaktif. Itu adalah penanda yang emang terinfeksi sama virus hepatitis itu sendiri. Seperti itu. Oke dokter, jadi ini berkenaan dengan diagnosis gitu ya dokter ya? Iya, ini untuk diagnosis. Nah, terus komplikasinya gimana? Jadi kalau udah nggak terobatin si hepatitis tadi ya, udah kita jelasin juga. Yang pertama biasanya muncul tuh sirosis. Sirosis itu yang tadi ya, terjadi heparnya itu dia jadi mengecil karena kerja sel hepatositnya juga udah berkurang, ditambah adanya jaringan-jaringan parut ya. Jaringan parut tuh kayak bekas luka tapi di hepar, jadi akan timbul jaringan fibrosis atau nodul-nodul di sana. Heparnya bakal ngecil nanti gitu. Terus jadi juga cikal bisa bakal untuk kanker hati ya? iya betul, yang akhirnya nanti bisa jadi ke kanker hati. Tapi kalau ke kanker hati karena dia banyak nodul-nodul, jadi makin gede nanti heparnya. Kalau dia udah ke kanker hati, jadi benar-benar harus waspada untuk
virus dari hepatitis itu sendiri ya, karena tingkat lanjutnya pun kalau udah sampai ke tahap komplikasi, sirosis, terus kanker hepar, sampai pun gagal hati, jadi fungsi hatinya udah nggak bekerja lagi, itu bisa ditransplantasi gitu ya kalau dia sampai gagal hati. Jadi cari pendonor hati gitu, dan itu pun sulit ya, udah ke tahap yang sulit. Repot ya dokternya kalau udah. Iya, pencari dikasih pendonornya, terus untuk mengobatin dari kanker itu sendiri juga sulit. Iya. Udah paling bener sedia payung sebelum hujan dokter ya. Iya. Udah paling bener jaga kesehatan lah sebelum situasinya jadi semakin buruk dokter ya. Oke. Dokter. Oke dokter, silakan duduk dulu. Dokter. Silakan Bang Agung. Jadi berkaitan dengan penyakit ini, kalau yang datang ke puskesmas banyak nggak Bang yang udah mata kuning nih Bang? Kalau banyak nggak terlalu ya, karena hepatitis ini juga jumlahnya nggak termasuk dari 10 penyakit terbanyak di puskesmas. Tapi nggak tahu nih kalau memang beda wilayah. Tapi ada pasien yang memang yang dikategorikan memang udah didiagnosa dokter penyakit hepatitis ada. Oh ada juga beberapa ditemui dok, gitu ya Bang ya. Baik, supaya lebih jelas nih Bang dan lebih konkret. Oke, siap. Oke, Oke. Nah, oke. Sebenarnya ini udah disinggung ya sama dokter Bella sebelumnya ya, gejala hepatitis, tapi kita nggak apa-apa, kita ulangi lagi untuk pemirsa TVRI, gejala yang memang umum ya muncul pada penderita hepatitis ini ya, tadi udah dijelasin. Baik, kita ulangi lagi, ada mual, muntah, demam, ada juga mudah lelah, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap, kehilangan nafsu makan. Nah, yang penyakit kuning, terus terjadinya juga penurunan berat badan. Juga Bang. Jadi ya untuk yang gejalanya ya. Dan gejalanya ini sebagian besar gejala yang cukup umum ya Bang ya. Ya, Karena memang pasien mungkin tidak merasa langsung, oh ini saya ini sakit kuning nih atau saya sakit hepatitis nih kan. Ya, jadi mereka nggak tahu nih ini sakit apa gitu. Tapi kalau memang udah mengarah ke tadi kuku-kukunya kuning atau bola matanya jika kuning, ini mungkin mereka Besar kemungkinannya. ya besar kemungkinan mungkin mereka, karena kan masyarakat kita sekarang kan udah pinter ya, jadi mereka mulai nih cari di internet, kenapa kuku saya kuning nih, bola mata saya kuning, kenapa? Oh ternyata hepatitis. Terus kalau alangkah lebih baiknya langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan gitu Bang. Oke, itu yang paling penting ya Bang ya, harus Iya. dikonsultasikan ke pelayanan kesehatan secepat mungkin, karena sekarang ini banyak yang ngide masyarakat gitu nih Bang, tiba-tiba jadi dokter dadakan ini. Betul ya, jadi tiba-tiba bisa mendiagnosa diri sendiri terus berobatnya langsung gitu ya kan. Atau tanya temen nih Bang, nih obat apa yang bagus? Ini yang wajib diedukasi kepada seluruh masyarakat, khususnya pemirsa TVRI Bengkulu, bahwa ketika merasakan sesuatu yang kurang baik di badannya, langsung konsultasikan tenaga kesehatan. Oke, Bang. oke lanjut kita ke, tips terhindar dari penyakit hepatitis. Sebenarnya ini salah satu pencegahan yang baik. Yang pertama, terapkan protokol kesehatan. Nah, balik lagi ya, masih ingat zaman COVID ya. Kalau dengar Sudah terlatih nih Bang. Ya, sudah terlatih ya. Karena kita udah terbiasa kurang lebih 2 tahun ya. Terus ini terutama menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum makan, sebelum dan sesudah aktivitas juga. Jadi bukan hanya yang makan aja Bang. Jadi sebelum dan sesudah aktivitas kita harus rajin cuci tangan, menerapkan CTPS ya, cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Terus terapkan juga kalau memang ada di sekitar kita ada yang terkena penyakit hepatitis, kita harus memakai APD, alat pelindung diri, seperti pakai masker gitu. Terus pastikan makanan yang dikonsumsi itu dalam keadaan matang dan bersih. Jadi tingkat kematangan makanan itu memang harus perlu diperhatikan gitu ya. Jangan nggak apa-apa nih saya suka makannya yang setengah matang gitu ya kan, tapi belum tentu juga makanan yang setengah matang itu dijamin higienis, terus bebas dari bakteri dan ya bebas dari bakteri, terus memang dijamin itu memang betul-betul apakah bagus dikonsumsi apa tidak gitu. Yang pastinya memang kalau untuk makanan setengah matang itu tidak terlalu diwajibkan gitu. Oke. Selanjutnya, hindari kontak dengan orang yang sakit. Oke, ini mungkin yang sakit demam atau terutama juga yang terkena penyakit hepatitis. Kita kan nggak tahu nih di sekitar kita ya. Apalagi yang pada umumnya paling banyak kita temui juga di Indonesia, khususnya tadi udah dijelaskan Dokter Bella ya. Bisa jadi yang A, B, C. Tapi yang paling umum ini kan untuk yang kita di lingkungan ini paling mudah kan yang A, B gitu ya. Jadi memang hindari juga. Jadi kita nggak tahu nih orang ini apa kena hepatitis apa enggak gitu ya. Terutama kalau memang seseorang itu udah sakit ya, demam gitu,
sebisa mungkin kita memang harus menghindari gitu, jaga jarak gitu. Oke, dan jangan menyepelekan ya Bang, ini yang biasa Iya. sering kali kita temui gitu. Ah udahlah nih. Oh, cuma demam biasa gitu ya kan? Udahlah, ini kan selesai minum obat di warung gitu ya Bang ya. Ini yang kegiatan-kegiatan menyepelekan hal seperti ini yang ternyata ada penyakit hepatitis nih ternyata nih. Ya, Itu yang ini kan yang kita ketakuti ya Bang ya. Oke. Selanjutnya kurangi mobilitas ini untuk aktivitas yang memang kita jangan terlalu banyak ngumpul-ngumpul gitu ya. Ini kan kita kalau memang nggak penting gitu ya kan. Jadi memang kurangi aktivitas yang memang benar-benar aktivitas yang positif aja lah gitu ya kan. Jadi kalaupun memang ada kegiatan yang memang genting banget ya apa boleh buat gitu. Apalagi kalau kondisinya kita kan nggak tahu nih di kerumunan seperti apa gitu ya kondisinya. ini udah sama seperti nasihat-nasihat dari ibu sebenarnya Bang. Ya, ini biasanya anak-anak muda, anak-anak mahasiswa yang ngekos segala macam. Udah jangan terlalu sering ngumpul, masih nggak denger juga ya Bang ya. Karena kan mereka juga ada alasannya Bang ya. Oke, lanjut ya. Pengalaman pribadi kayaknya Bang. Oke, kita lanjut. Tidak bergantian alat makanan dengan orang lain. Sebenarnya ini memang balik lagi ke PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kita memang pada dasarnya tidak dianjurkan, entah itu terkhususnya juga penyakit kayak hepatitis, balik lagi ya. Jadi memang tidak dianjurkan untuk bergantian makanan alat makanan dengan orang lain. Jadi kalau memang itu alat makanan kita ya udah, pokok itu alat makanan kita, jangan bergantian, atau tempat minum, tempat wadah makan gitu. Memang disarankan seperti itu. Terus melakukan hubungan seksual yang aman ya, untuk yang pasutri ya. Jadi untuk pemirsa TVRI ini, untuk yang poin ini memang yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri. Jadi di luar itu memang tidak boleh ya. Terus dengan satu pasangan juga harus setia, ingat, dan lebih bagus juga memakai alat pelindung diri seperti pakai kondom gitu ya. Terus tidak mengonsumsi minuman beralkohol, tadi udah dijelaskan ya sama Dokter Bella, jangan tidak mengkonsumsi alkohol, terus yang memang ada kandungannya nafza atau narkoba gitu ya. Dan terus melakukan vaksinasi hepatitis sesuai jadwal yang diberikan dokter. Nah, ini yang poin yang paling penting juga, memang harus melakukan vaksinasi hepatitis, Bang. Jadi untuk gejalanya. Jadi kalau disuruh vaksin artinya untuk kesehatan diri kita sendiri dan kesehatan masyarakat yang lain, kesehatan keluarga kita, lakukan ya Bang ya, jangan banyak ide-ide jangan ditolak. lain. Jangan ditolak. Oke, semakin menarik Bang, kita akan bahas di segmen selanjutnya, silakan. Oke. Terlebih dahulu. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.